warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasa Febriani Utami dengan NPM 20111000429. Hadis ditinjau dari segi kualitasnya. Hadis oleh umat Islam diyakini sebagai sumber pokok ajaran Islam sesudah Al-Quran. Jika kita tidak menemukan penjelasan tentang berbagai problematika kehidupan di dalam Al-Quran, maka kita harus dan wajib merujuk pada hadis. Oleh karena itu, hadis merupakan hal terpenting dan memiliki kewenangan dalam menetapkan suatu hukum yang tidak termasuk dalam Al-Quran. Hadis terbagi menjadi dua, yaitu hadis makbul, hadis yang dapat diterima sebagai dalil, dan hadis mardud, hadis yang tertolak sebagai dalil. Hadis makbul terbagi menjadi dua, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Sedangkan yang termasuk dalam hadis mardud, salah satunya adalah hadis dhaif. Dilihat dari segi kualitasnya, hadis dapat diklasifikasikan menjadi hadis sahih, hasan, dan dhaif. A. Hadis sahih. Yang pertama, pengertian hadis sahih. Kata sahih dalam bahasa diartikan orang sehat, antonim dari kata asyakim, orang yang sakit. Jadi, yang dimaksud hadis sahih adalah hadis yang sehat atau gemuk, tidak terdapat penyakit dan cacat. Sahih merupakan kalimat mustaq yang dari kata syahha yasihu suhan wasihatan, artinya sembuh, sehat, selamat dari cacat, benar. Para ulama hadis membagi hadis sahih menjadi dua bagian, yaitu sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Perbedaan antara kedua bagian ini terletak pada segi hafalan atau ingatan perawinya. Hadis sahih li dzatihi adalah hadis sahih yang mencapai tingkat kesahihannya dengan sendirinya, tanpa dukungan hadis lain yang menguatkannya. Hadis sahih li ghairihi adalah hadis hasan li dzatihi yang diriwayatkan melalui jalur lain yang semisal atau yang lebih kuat. Para ulama hadis membagi tingkatan hadis sahih menjadi 7, yang secara berurutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hadis yang disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim, yang lazim disebut dengan istilah muttafaqun alaihi. Kedua, hadis yang disahihkan oleh Bukhari saja. 3, hadis yang disampaikan oleh Muslim saja. 4, hadis sahih yang diriwayatkan oleh selain Bukhari dan Muslim, tetapi mengikuti syarat-syarat sahih Bukhari dan Muslim. 5, hadis sahih yang diriwayatkan oleh selain Bukhari dan Muslim, tetapi mengikuti syarat-syarat Bukhari. 6, hadis sahih yang diriwayatkan oleh selain Bukhari dan Muslim, tetapi mengikuti syarat-syarat kesahihan Muslim. 7, hadis sahih yang diriwayatkan selain ahli hadis yang terkenal selain Bukhari dan Muslim, tidak mengikuti syarat-syarat kesahihan Bukhari dan Muslim, dan tidak pula mengikuti syarat-syarat kesahihan salah satu dari Bukhari dan Muslim. 2. Syarat-syarat hadis sahih. Yang A. Sanadnya bersambung. Yang dimaksud dengan ketersambungan sanad adalah bahwa setiap perawi hadis yang bersangkutan benar-benar menerimanya dari rawi yang berada di atasnya, dan begitu selanjutnya sampai kepada pembicara yang pertama. Yang B. Perawinya adil. Menurut Ar-Razi adalah tenaga jiwa yang mendorong untuk selalu bertindak takwa, menjauhi dosa-dosa kecil dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mubah yang menodai muru'ah, seperti makan sambil berdiri di jalanan, buang air, kencing di tempat yang bukan disediakan untuknya, dan bergurau yang berlebihan. C. Perawinya dabit. Dabit bahwa rawi yang bersangkutan dapat menguasai hadisnya dengan baik, dengan hafalan yang kuat atau dengan kitabnya. Lalu ia mampu mengungkapkannya kembali ketika meriwayatkannya. Yang D. Tidak syadis. Sadis yaitu bisa dikatakan dengan janggal atau rancu, atau syudzus adalah hadis yang bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau lebih sesikoh perawinya. Maksudnya, suatu kondisi di mana seseorang perawi berbeda dengan orang lain yang lebih kuat posisinya. Yang E. Tidak berilat adalah hadis-hadis yang cacat atau terdapat penyakit karena tersembunyi atau samar-samar, yang dapat merusak kesahihan hadis. Dikatakan samar-samar karena jika dilihat dari segi zahirnya, hadis tersebut terlihat sahih. Ketiga, tingkatan kitab hadis sahih. Kitab-kitab hadis yang menghimpun hadis sahih secara berurutan sebagai berikut. A. Kitab-kitab sahih yang ada 6 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sahih Al-Bukhari. 2. Sahih Muslim. 3. Sunan Abi Daud. 4. Sunan Al-Tirmizi. 5. Sunan Al-Nasai. 6. Sunan Ibn Majah. Yang D. Adapun kitab-kitab hadis yang 9 adalah kitab-kitab hadis di atas ditambah dengan 1. Al-Muwattah, 2. Musnad Ahmad, 3. Sunan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcella Rindi Permatasari NPM 201110092. B. Hadis Hasan. Hasan secara bahasa adalah sifat yang menyerupai dari kalimat al-husna yang artinya indah atau cantik. Akan tetapi, secara istilah,
yang dimaksud dengan hadis hasan menurut Ibnu Hajar al-Asqalani terdapat pada halaman 131. Klasifikasi hadis hasan terbagi menjadi dua, hadis hasan li zatih dan hadis hasan li khairih. Hadis hasan li zatih sendiri artinya adalah hadis yang sanadnya bersambung dengan periwayatannya yang adil, dhabit, meskipun tidak sempurna, dari awal sanad hingga akhir sanad tanpa ada kejanggalan atau syadz dan cacat atau ilat yang merusak hadis. Sedangkan hadis hasan li khairih artinya adalah hadis yang pada sanadnya ada perawi yang tidak diketahui keahliannya, tetapi dia bukanlah orang yang terlalu banyak kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Kemudian ada riwayat dengan sanad lain yang bersesuaian dengan maknanya. Pembahasan selanjutnya yaitu kehujahan hadis hasan. Hadis-hadis yang mempunyai sifat dapat diterima sebagai hujah disebut dengan hadis maqbul, dan hadis yang tidak mempunyai sifat-sifat yang dapat diterima disebut hadis mardud. Yang termasuk hadis maqbul ada dua. Yang pertama yaitu baik yang sahih li zatihi maupun sahih li khairih, dan yang kedua ada hadis hasan, baik hasan li zatih maupun hasan li khairi. Nah, itu yang termasuk hadis mardud adalah segala macam hadis dhaif dan hadis maudhu. Hadis mardud tidak dapat diterima sebagai hujah karena hadis tersebut tidak memenuhi syarat-syarat hadis maqbul. Hadis maqbul sendiri ialah hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis untuk diterimanya suatu riwayat. Kriteria hadis hasan adalah sanadnya bersambung, periwayat adil, periwayat kurang dhabit, tidak syadz, dan terhindar dari ilat. C. Hadis dhaif. Secara bahasa adalah kebalikan dari kuat, yaitu lemah. Sedangkan secara istilah bisa kita lihat di halaman 132. Ulama hadis kelas berat semacam Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan bahwa hadis dhaif boleh digunakan dengan beberapa syarat. 1. Level kedhaifannya tidak parah. 2. Berada di bawah nas lain yang sahih. 3. Ketika mengamalkannya tidak boleh meyakini kesabitannya. Kriteria hadis dhaif. A. Sanadnya terputus. B. Periwayatnya tidak adil. C. Periwayatnya tidak dhabit. D. Mengandung syadz. E. Mengandung ilat. Sebab tertolaknya hadis dari kriteria sanad adalah: A. Terwujudnya cacat-cacat pada rawinya, baik tentang keadilan maupun kedhabitannya. B. Ketidakbersambungannya sanad dikarenakan adalah seorang rawi atau lebih yang digugurkan atau saling tidak bertemu satu sama lain. Adapun cacat pada keadilan dhabitan rawi itu ada 10 macam, yaitu sebagai berikut: A. Dusta. B. Tertuduh dusta. C. Fasik. D. Banyak salah. E. Lengah dalam menghafal. F. Menyalahi riwayat orang kepercayaan. G. Banyak waham atau prasangka. H. Tidak diketahui identitasnya. I. Penganut bid'ah.